menikah tujuannya untuk melepaskan diri dari masalah ekonomi. Lah, ya susah kalau gitu. Ternyata ketemu sama orang yang ekonominya lebih parah dari Anda juga bisa gitu kan. Kemudian marriage is scary kalau ketemu orang. Halo Pak Endi, Bapak dulu menikah muda di usia berapa? Wah, ini ada yang udah tahu, ada yang belum sih. Tapi cerita ini unik. Saya dan istri saya itu dulu menikah di usia 21 tahun untuk saya waktu itu. Tahun itu 2007. Dan istri saya itu di usia 19 tahun. Parah ya. Karena istri saya waktu itu masih semester 3 kalau nggak salah. Terus waktu itu saya ketemu dia ketika dia masih main ayam warna-warni. Enggak, maksudnya masih muda banget gitu maksudnya. Jadi saya habis lulus persis kuliah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Terus dia itu dulunya masih kuliah sastra Inggris kalau nggak salah di kampus lain di usia 19 tahun. Dan dulu ketemunya ketika seminar. Jadi saya pembicara seminar, dia jadi peserta gitu. Saya lihat dari depan kok kayaknya ada yang bening gitu kan. Kemudian ya ajak kenalan, mau gitu. Dan setelah 2 atau 3 bulan kenal tuh terus yuk nikah yuk gitu. Gitu ceritanya. Kenapa akhirnya memutuskan nikah muda? Ada ada banyak faktor ya, coba saya ingat-ingat dulu ya. Kalau waktu itu sih kayaknya saya pacaran beberapa kali dan gagal gitu, hanya dapat 3 bulan, 4 bulan nggak serius-serius. Terus istri saya juga lagi waktu itu pacaran gitu sama temennya gitu di Jogja. Terus dia di Semarang kuliahnya. Jadi dia bukan orang Semarang tapi kuliah di Semarang terus ketemu saya. Cuman dia pikir-pikir lagi kayaknya dengan pacarnya ini juga nggak serius gitu. Nah, ketika pacaran sama saya tuh orangnya emang dari dulu mutu ya, muka tua. Pikirannya selalu mikir kayak masa depan, kemudian serius gitu. Jadi setiap kali saya pacaran tuh sebenarnya nggak pernah main-main, jadi pengennya ngajak nikah. Nah, kebetulan istri saya tuh mau diajak nikah. Ya mungkin pertamanya nggak mau, cuman saya melemparkan beberapa opsi gitu kayak kalau kita nikah bareng kayaknya kita bakalan bisa punya hidup yang lebih stabil deh kayaknya daripada sekarang ini dan ya dia mau. Jadi faktornya tuh kayak ya udah momennya tepat, ketemu orang yang tepat kayaknya. Terus kita memutuskan untuk menikah nggak lama-lama gitu. Memutuskan nikah muda seperti itu apa tidak takut? Kalau dipikir takut atau enggak ya takut sebenarnya. Artinya kan kita waktu itu juga udah mendengar gitu bahwa menikah itu nggak gampang. Ada masalah agama, harus mateng ya kan, ada ekonomi, ada lain-lain gitu kan. Bahkan waktu itu saya belum punya rumah. Belum, ibaratnya pekerjaan juga masih serabutan. Ya honorer waktu itu, kalau nggak ngelesi juga. Ada perasaan takut, tapi pemikiran saya simpel waktu itu. Sesuatu kalau kita takutin tapi kita laksanakan kan tetap aja nanti akan terlalui. Contoh ya, saya dulu kan sunat juga takut banget. Tapi setelah dipaksa gitu dilakuin ya bisa gitu maksudnya. Ya nggak apple to apple sih, tapi intinya ketakutan apapun kadang-kadang hanya butuh untuk dijalani saja gitu. Istri saya kayak waktu mau ngelahirin dulu ya, juga takut banget kan ngelahirin, tapi setelah menjalani juga oke-oke aja gitu. Jadi banyak hal dalam kehidupan ini yang mungkin kita takuti, tapi yang pertama adalah kita takut karena memang itu hal besar dan kita perlu dalam hidup dan jangan dihindari. Atau yang kedua, kadang-kadang ketakutan itu adalah ilusi gitu. Kita kayak ingin menyampaikan hal buruk kepada bos kita, padahal itu penting banget. Terus kita ketakutan, padahal bos kita malah berterima kasih kalau kita sampaikan. Ya, jawabannya jadi takut, tapi ya hajar aja gitu. Lalu bagaimana Bapak tahu kalau sudah menemukan soulmate? Wah, ini susah juga. Karena karena kan kita sebenarnya pilihannya ya gini ya, antara nggak ada pilihan, ya kadang kita lagi nggak ada gitu kosong, atau banyak pilihan, ada beberapa orang yang mau gitu, atau memang hanya satu-satunya pilihan gitu. Nah, pada saat itu menurut saya ketika kita kalau saya tuh orangnya nggak terlalu dramatis sih, kayak harus menemukan satu orang yang tepat yang dikirim oleh alam semesta kepada kita satu-satunya, nggak kayak gitu. Kayak saya lebih ke arah
bermain kriteria gitu. Jadi kalau orangnya udah penampilannya sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya senang juga lihat dia gitu. Dia senang lihat saya gitu kan. Yang kedua secara intelektual nyambung, secara obrolan nyambung, secara ekonomi dia mau menerima kondisi saya saat itu kan masih honorer, masih serabutan, jadi yang penting saya janji bisa menghidupi gitu kan. Kemudian selanjutnya secara agama cocok ya, secara ideologi cocok gitu kan. Nggak yang konservatif banget, nggak yang liberal banget, tengah-tengah gitu. Terus yang paling penting menurut saya ketemu dia itu ngobrolnya nyambung, happy, dan yang paling penting ini sebagai seorang cowok itu kita ngerasa perlu diapresiasi omongannya. Jadi kalau kita ngejuk dia ketawa itu seneng gitu. Jadi kalau ketemu cewek atau ketemu pasangan yang bisa mengapresiasi humor kita, cerita-cerita kita, padahal nggak lucu-lucu amat ya, karena diceritakan ke orang lain nggak lucu gitu. Buat dia lucu. Nah ini penting untuk menurut saya. Kalau udah ketemu yang kayak gitu ya udah nikah aja. Apakah dia soulmate? Apakah dia satu-satunya yang cocok buat saya? Saya nggak tahu. Tapi kalau ngerasa udah sesuai dengan kriteria-kriteria tadi, saya ngerasa bisa lanjut lah gitu. Lalu bagaimana cara melamarnya waktu dulu? Nah ini permasalahannya ya. Karena saya tidak tahu budaya dia seperti apa. Katanya sih bapaknya dari Palembang gitu itu kan, ibunya dari Sunda. Lah saya orang Jawa gitu. Apalagi terus terang yang paling masalah adalah modal. Ketika modal tidak ada ya saya akhirnya meminta izin itu secara lisan aja. Pak boleh nggak saya menikahi anaknya? Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan kata-kata saya saat itu karena orang tuanya langsung bilang boleh. Wah, saya khawatir juga jangan-jangan waktu itu dikira kenapa anaknya nikah muda karena dikiranya udah hamil duluan. Padahal enggak loh. Terus beliau mengatakan ya silakan silakan cepat-cepat segera diproses. Wah, apa karena kesalahpahaman atau karena memang beliau suka dengan karakter saya nggak tahu. Tapi intinya hanya dengan menyampaikan secara lisan dan diperbolehkan itu, dimudahkan, tidak ada pakai mobil pick up yang isinya makanan atau apa itu ya, awal lamaran, sasrahan itu nggak ada sih. Jadi lisan aja boleh terus menentukan tanggal nikah. Alhamdulillah sih dilancarkan. Lalu secara persiapan pesta perkawinannya itu seperti apa? Teman-teman tahu nggak yang TikTok sekarang itu yang kayak atau Instagram yang nunjukin bahwa orang itu ke KUA aja gitu atau pesta sederhana di rumah aja. Nah, seperti itu persis. Jadi saya hanya ke KUA gitu kan. Kemudian ngurus surat-surat, terus penghulunya datang ke rumah, ya disaksikan tetangga sekitar. Nggak ada pesta pernikahan, bener-bener. Dan hanya keluarga inti yang datang, dan sah, gitu aja. Waktu itu pemikiran saya kayak, kalau biaya pernikahan mahal, saya nggak jadi nikah, ditunda-tunda, malah orangnya nanti berubah pikiran, nggak jadi mau nikah sama saya kan bahaya juga ya. Atau yang kedua, kalau misalnya nanti ada rezeki, mungkin kita akan gunakan untuk ya membangun rumah atau nanti untuk beli tanah atau untuk ngontrak gitu. Jadi saya benar-benar meminta kepada keluarga di sana, keluarga saya sendiri dan termasuk calon istri saya untuk ya menikah sesederhana mungkin. Ya persis seperti yang di TikTok sekarang itu yang katanya nggak usah mengadakan yang besar-besar, yang penting nikah gitu. Apakah ada masalah ekonomi yang muncul di awal pernikahan? Masalah ekonomi? Tentu. Tentu orang itu tuh posisinya, saya kan lulus S1 dan baru ngelesi, kemudian nge-MC, penerjemah, kemudian yang paling rutin tuh cuma dapat apa ya, honorer waktu itu kalau nggak salah 450.000 per bulan. Itu pun saya dapat karena saya dulu lulusan dari SMK situ. Dan setelah kita hitung ya hanya pas aja untuk bayar kos. Jadi kos yang couple kan ada ya, kos pasangan ya. Terus untuk makan sehari-hari cukup, kemudian untuk bensin kebetulan dia udah ada motor dari orang tuanya, terus saya ada motor juga udah pernah beli dari lomba gitu. Tapi yang agak susah itu SPP dia kuliah. Karena dia masih kuliah semester 3 tuh. Saya lupa menghitung satu hal. Dan dari situ memang sebagai pasangan muda, ekonomi belum mapan, tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian. Dia dulu juga cukup dimanja oleh orang tuanya, terus hidup dengan saya itu agak ada keterbatasan. Dan karena itulah menurut saya berutang banyak sih sama dia. Sehingga kalau sekarang ini saya ada rezeki kayak dia minta sesuatu tuh kayak saya susah nolaknya.
Karena dulu dia pernah ya semacam menyesuaikan diri ya, mengorbankan diri untuk ketidaknyamanan hidup karena permasalahan ekonomi di awal-awal pernikahan gitu. Selain masalah ekonomi, ada nggak sih masalah emosional saat nikah muda? Wah, ini yang namanya cowoknya umur 21 tahun ya. Ceweknya umur 19 tahun ya. Nikah tapi rasa pacaran. Kayak ya ada ngambek-ngambekan gitu. Kayak apa namanya, kayak kurang sreg, kayak wah terlalu egois, terlalu mementingkan perasaan sendiri gitu. Bertengkarnya agak sering sih. Cuman ini bedanya, kalau pacaran kan kita gampang ya putus atau ngambek atau break. Lah kalau udah nikah itu kan kemudian menjaga atau memberikan tembok pada diri kita, ya walaupun sebertengkar apapun ya harus baikan lagi gitu karena tinggalnya serumah dan kemudian karena kita juga tahu bahwa pernikahan itu sakral, jadi nggak bisa dibuat main-main. Jadi masalah emosional ada, terus berkembang gitu setelah sekian tahun lama-lama juga lebih matang kitanya, lebih dewasa, terus udah menyesuaikan, akhirnya lebih sedikit sih konflik, hampir jarang atau hampir nggak ada sama sekali kalau sekarang Pak. Ada nggak sih tips bagi teman-teman yang mau nikah muda? Oh, tips untuk teman-teman yang mau nikah muda. Tips dari saya adalah jangan. Jangan nikah muda. Maksudnya saya itu nikah muda, tapi saya tidak merekomendasikan buat teman-teman untuk nikah muda karena gambling guys. Maksudnya, oh Pak Hendy berhasil tuh kayaknya awet sampai sekarang 18 tahun. Iya, kebetulan itu tuh bukan karena usaha saya sendiri. Jadi menurut saya butuhlah pendewasaan sebelum menikah. Kemudian ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Kalau saya pribadi ya, misalnya usia 21 dengan 19 kayak kami itu nggak ya belum lah menurut saya. Belum terlalu ideal. Mungkin umur 25, 24. Bukan masalah usianya, tapi seberapa matang Anda, seberapa stabil Anda mengelola emosi gitu kan. Pertanyaan yang sama akan saya berikan jawaban yang sama juga kalau ke anak saya. Misalnya anak saya tiba-tiba, pas saya mau nikah umur 20. Jangan, nggak boleh. Lah papa dulu gitu. Ya itu gambling yang kebetulan dapat, kayak saya beli lotre tapi dapat. Tapi teman-teman saya kira untuk nikah muda itu kalau bisa dihindari terlalu muda ya. Kalau mudanya itu pas nggak apa-apa. Di satu sisi bukan masalah usianya tapi kematangan Anda secara mental, kemudian ekonomi juga perlu dipikirkan, pendidikan juga perlu dipikirkan, yang lain-lain juga. Jadi harus lebih bijak lah daripada kami dulu. Gitu. Banyak orang menganggap marriage is scary. Apakah menurut Pak Hendy itu benar? Tergantung situasinya ya. Marriage is scary kalau satu, Anda menikah dengan orang yang salah ya. Jadi orang yang salah itu maksudnya ekspektasi Anda A menikahnya dengan orang B, ya tentu akan scary sekali. Kemudian yang kedua adalah tujuan Anda menikah apa? Kadang kan nggak jelas ya. Ada orang menikah tujuannya untuk melepaskan diri dari masalah ekonomi. Lah, ya susah kalau gitu. Ternyata ketemu sama orang yang ekonominya lebih parah dari Anda juga bisa gitu kan. Kemudian marriage is scary kalau ketemu orang yang komunikasinya nggak bagus. Artinya ngomong aja susah gitu. Apalagi kita mendapatkan kesepahaman. Kemudian marriage is scary apabila Anda sendiri juga tidak memberikan pertumbuhan ya bagi diri Anda dan pasangan. Jadi Anda stuck ketika pernikahan akan berjalan seumur hidup, tapi Anda stuck di titik tertentu, nggak dewasa-dewasa, nggak memperbaiki diri, ya scary banget. Tapi overall ya kalau Anda bisa mengatasi semuanya itu, marriage is not scary guys. Betapa nikmatnya bangun tidur, sebelahnya ada orang yang sama, tidak kesepian ya kan. Ada teman untuk membesarkan anak bersama, ya bisa kayak staycation, jalan-jalan bareng, kemudian berbagi suka duka. In that part, marriage is not scary. Kalau salah milih orang dan salah komunikasi dan salah pengorganisasiannya ya scary. Dan berlaku untuk apapun, nggak cuma pernikahan. Udah nih, cukup pertanyaannya. Cukup, Bapak Hendy, terima kasih. Pasti penasaran ya teman-teman, kenapa ini masuk planet soft skill ya? Karena menikah kan soft skill dan salah satu soft skill yang terpenting juga dalam hidup kita dan dalam hal pribadi maupun profesional mempengaruhi. Sampai ketemu lagi di Planet Soft Skills.